A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan waktu dan juga hidayah untuk dapat mendengarkan ceramah pada malam yang berbahagia ini. Yang kedua, tak lupa juga kita hanturkan sholawat dan salam kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman indahnya Islam yang dapat kita rasakan bersama pada hari ini. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai sholat malam dan hubungannya dengan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, sholat malam ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sholat malam yang tidak terikat waktunya pada malam hari dan sholat sunat yang terikat waktunya pada malam hari. Nah, yang pertama sholat sunat yang tidak terikat waktunya pada malam hari, yaitu seperti sholat sunnah hajat dan sholat sunat taubat. Dapat juga dikerjakan pada siang hari, namun lebih utama pada malam hari, tapi tidak terikat waktu pengerjaan ibadahnya pada malam hari. Nah, yang kedua adalah sholat sunat tarawih dan sholat sunat tahajud. Nah, sholat sunat tarawih dan tahajud ini waktu pengerjaannya dikhususkan pada malam hari, yaitu yang pertama sholat sunat tarawih dikerjakan pada malam hari tepat setelah sholat ba'da isya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya juga biasanya berkisar antara 11 sampai 21 rakaat. Nah, yang kedua, sholat sunat tahajud dikerjakan juga pada malam hari, tapi dengan syarat harus diawali dengan tidur. Nah, keutamaan sholat pada malam hari ini dijelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, ibadah yang dilakukan pada malam hari yang dijelas keutamaannya atau pahala yang didapat dalam pengerjaan sholat ibadah pada malam hari adalah diangkatnya ke tempat yang terpuji. Dijelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 79, teman-teman. Nah, jadi keutamaan yang pertama itu diangkatnya derajat kita ke tempat yang lebih terpuji. Nah, yang kedua adalah sholat sunat tahajud yang pengerjaannya lebih berat atau harus dilakukan dengan tidur terlebih dahulu, seperti itu kan. Nah, keutamaan sholat tahajud sendiri langsung dijelaskan pada Quran Al-Isra ayat 80, yaitu langsung dijelaskan 3 keutamaannya sekaligus dalam Quran surah Al-Isra ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrizni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Nah, hubungannya dengan pekerjaan kita sehari-hari adalah, yang pertama tadi keutamaan sholat malam adalah diangkatnya kita
derajat kita ke tempat yang terpuji. Nah, yang kedua ini langsung dijelaskan 3 keutamaan sekaligus teman-teman, yaitu wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi, yang artinya ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, yaitu dalam mengawali pekerjaan kita diawali dengan niat yang benar, dengan niat ikhlas dan ridho dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa ahrizni mukhraja sidqi, yaitu keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan ketika dapat dalam pekerjaan sehari-hari kita, ketika kita mendapat suatu masalah atau permasalahan dalam pekerjaan, maka Allah sendiri yang akan mengeluarkan kita atau memberi jalan keluar atas permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan di sini dalam pekerjaan kita, Allah sendiri yang langsung menolong kita dalam menghadapi permasalahan yang ada di setiap pekerjaan. Nah, dalam keterangan ayat Al-Quran ayat 80 ini dijelaskan bahwa memohon kepada Allah agar kita memasuki suatu ibadah dan selesai darinya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan. Nah, jadi dalam memasuki suatu ibadah, yaitu bekerja juga itu termasuk ibadah teman-teman sekalian. Maka dijelaskan di keterangan ayat ini, memohon kepada Allah agar kita memasuki suatu ibadah dan selesai darinya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan serta bersih dari ria. Dalam pekerjaan teman-teman sekalian, terdapat banyak godaan, dan juga setelah mendapatkan rezeki atau hasil dari pekerjaan tersebut, kita terlindungi dari ria atau berbangga diri atas pekerjaan atau pencapaian yang telah kita dapatkan. Dan seterusnya adalah bersih dari ria dan dari sesuatu yang merusakkan pahala, yaitu godaan-godaan yang saya sebutkan tadi, yang termasuk di dalamnya adalah kecurangan atau korupsi atau meninggalkan keutamaan yang dapat merusak pahala ibadah dari bekerja itu sendiri. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada Nabi agar berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ada juga yang menafsirkan bahwa ayat ini berkenaan dengan permohonan kepada Allah agar kita memasuki kubur dengan baik, yaitu adkhilni mukhraja sidqi, yaitu memasuki suatu awal fase kehidupan setelah alam dunia dengan baik, dan keluar dari liang kubur itu dengan baik pula, yaitu keluar dari alam tersebut dengan baik seperti itu, dan keluar darinya ketika hari berbangkit dengan baik pula, yaitu sebelum adanya siksaan neraka, terlebih dahulu adalah siksaan kubur, kan begitu teman-teman. Jadi kita dibersihkan di alam kubur, dosa kita juga kita mohonkan kepada Allah agar diampuni sebelum kita bermohon kepada dosa kita habis dengan sisaan dalam kubur, sehingga kita
tidak perlu lagi disiksa di alam neraka seperti itu. Nah, mengapa sholat tahajud ini sangat istimewa? Nah, kita lihat pada surah Muzammil ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nah, di sini orang-orang berselimut, biasanya orang berselimut itu pada waktu malam hari kan teman-teman sekalian. Nah, artinya adalah wahai orang-orang yang berselimut atau Muhammad dalam kurung, bangunlah untuk sholat pada malam hari. Nah, sholat pada malam hari itu yang kita sebutkan adalah sholat tarawih dan juga sholat sunat tahajud seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan juga pada ayat 7, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalaka finnahari sabhan tawilan, yang artinya sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Nah, dengan waktu pada siang hari kita sangat sibuk dengan urusan dunia, maka Allah menyuruh kita untuk menambah suatu ibadah tambahan pada malam hari, yaitu seperti sholat tahajud yang sangat besar atau sangat banyak keutamaannya. Dan lihatlah di sini pada ayat 10-nya teman-teman yang berbunyi, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila, yang artinya dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, dalam suatu pekerjaan teman-teman, tentunya kita memiliki teman atau membutuhkan orang lain dalam kelancaran usaha kita. Nah, dalam ayat 10 ini diterangkan bahwa bersabarlah dengan godaan-godaan teman-teman dalam pekerjaan untuk mengajak kita ke perbuatan curang atau perbuatan buruk yang dapat merusak pahala dan keikhlasan dalam ibadah pekerjaan. Dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik, yaitu berhubungan dengan surat Muzammil ayat 80 tadi, yaitu wa ahrizni mukhraja sidqin, keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan kita bermohon kepada Allah agar mengambil keputusan dari suatu permasalahan dengan keputusan yang benar, seperti itu teman-teman. Nah, dalam pembahasan kali ini ada satu kisah pada zaman Ali. Ada satu laki-laki yang bertanya kepada Ali. Dia berkata kepada Ali, ya Abul Hasan, harimtu min qiyamil laili walam adri limada, yang artinya, ya Abu Hasan, saya tidak bisa bangun untuk sholat malam untuk waktu yang sekian lama, tapi saya tidak tahu kenapa, ucap lelaki tersebut. Nah, jadi Abu Hasan atau Ali berkata kepadanya, innaka rajulun qayyadatka dzunubuka, yang artinya kamu sudah diikat oleh dosa-dosamu. Nah, jadi biasanya kita dalam mengawali pekerjaan kita menambah dengan ibadah zikir pada pagi dan petang hari, atau ibadah-ibadah sunnah yang biasa kita lakukan, dan itu kita kurangi atau hari ini kita melakukan ibadah zikir pagi dan petang atau melakukan sedekah, tapi keesokan harinya kita tidak melakukan itu. Jadi itu adalah sebuah pengurangan ibadah atau dosa yang kita lakukan. Maka itu juga berpengaruh kepada kelancaran ibadah kita atau ibadah-ibadah kita pada
pada hari-hari selanjutnya, seperti itu. Karena ilmu itu atau pekerjaan yang kita lakukan itu berdasarkan dengan, karena ilmu yang kita lakukan itu berasal dari Allah, dan Allah itu adalah, ilmu itu adalah cahaya Allah atau nurullah, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk atau tidak akan bersatu dengan jiwa-jiwa yang sudah atau yang melakukan dosa seperti itu. Semoga kita akan dijauhkan oleh Allah, kita bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan dosa, dan semoga kita didekatkan oleh Allah kepada ibadah-ibadah yang dapat menuntun kita kepada jalan yang benar, dan juga dapat menambah rezeki kita dengan cara yang halal, dan melindungi pekerjaan kita dengan Allah memberikan solusi kepada kita ini, atau keputusan yang kita ambil adalah suatu keputusan yang benar. Sekian ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.